Oke, cek yuk teman-teman, nih ada mobil 5 juta. Lanjut guys, di depan kita nih ada Honda City 12 jutaan. Kita langsung coba cek datanya. Ada Innova dulu. Dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Kita cek nih, cuman 25 juta. Dengan Xenia 27 juta rupiah. Ada di depan kita Daihatsu Xenia X 2014 manual transmission. Di depan kita nih ada Honda Brio E 35 juta rupiah. Coba kita cek dulu guys. Oke, sedikit melipir nih, ada Alphard tapi harganya 90 jutaan. Seperti apa ya, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan masih di Meruya ya, karena sebentar lagi JBA akan pindah pool yang di Meruya ini ke pool Jurumudi di daerah Tangerang dekat bandara. Nah, ini masih ada beberapa unit yang akan dilelang dan khususnya di Meruya ini hanya di lot A aja. Cuman untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman cek aja di deskripsi, ada websitenya, informasi lengkap termasuk kontak personnya ada di sana. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi via komen ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih, jangan lupa juga nih update terbaru dari Dozo21, follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke deh, ada unit-unit menarik apa aja yang ada di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja yuk video ini sampai selesai. Oke, cek yuk teman-teman, nih ada mobil 5 juta. Di depan kita nih ada Mitsubishi Grandis. Oke guys, benar 5 juta rupiah Mitsubishi Grandis GT ini 2008 automatic transmission, odometernya di 143 ribuan. Pajaknya mati di kemarin nih, Februari 2021. Exterior C, interior C, mesin C, di opennya cuma 5 juta rupiah nih guys. Yuk kita cek kondisi fisiknya seperti apa. Oke guys, di bagian eksteriornya Grandis GT sudah full repaint ya, terlihat walaupun masih cukup shiny tapi catnya agak sedikit kurang rapi. Headlamp sudah dilapisi stiker transparan biru dengan kondisi masih cukup, termasuk fog lampnya. Grillnya ini semuanya juga dicat ya, termasuk di bagian jaring aluminium cat kembali warna silver. Dan untuk di bagian sisi sebelah kirinya masih terasa cukup presisi walaupun catnya agak kurang rapi ya. Nah, ini juga sudah terlihat di bagian sela-selanya. Bagian atasnya two-tone stiker tapi warna hitam doff seperti ini. Lanjut di bagian sisi sebelah kirinya ini agak kurang sedikit presisi di bagian bumper dan juga over fendernya nih sudah kelihatan ya. Lalu untuk di bagian sisanya nih agak kusam nih, agak kurang nih catnya nih karena agak belang-belang seperti ini. Lalu ada 2 titik sensor parkir atau corner parkir di bagian depan. Cuman untuk di bagian frame-nya nih sayang garnisnya nggak ada nih guys. Velg sudah gantian dengan bawaan Toyota seperti ini nih, dan ini kondisi bannya sudah diganti dengan profil yang gede banget. Ini bannya profilnya 215/65 nih guys, dan ini masih terkondisi oke banget nih, masih 70%. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Grandis GT, masih oke ya, masih terbilang cukup. Dan di bagian belakang ada 3 titik sensor parkir, stop lamp masih oke, dan defogger untuk kaca belakangnya. Oke, sekali lagi di depan kita nih ada Mitsubishi Grandis GT 2008 automatic transmission nih guys, dengan odometer sudah di 140 ribuan. Pajaknya mati di bulan Februari 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Di open cuma di 5 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Lanjut guys, di depan kita nih ada Honda City 12 jutaan. Kita langsung coba cek datanya dulu. Oke teman-teman, ini ada Honda City ini GD8 IDSI tahun 2006, automatic transmission, odometer di 222 ribuan. Sayang nota pajaknya yang nggak ada. Eksterior C, interior C, mesin C, di open cuma 12 juta nih guys. Kita langsung coba cek. Oke guys, ini adalah Honda City IDSI 2006 automatic transmission. Secara fisiknya sih masih terkategori cukup, menurut gua sudah full repaint ya di bagian bodinya. Headlamp masih oke dengan kondisi black housing seperti ini, mikanya agak sedikit kusam. Sama di bagian fog lampnya juga yang sebelah kanan nih sudah agak sedikit mengembun. Velg sudah gantian seperti ini dan kondisinya agak sedikit diceperkan ya. Profil bannya juga sedikit diperbesar, cuman masih terbilang cukup presisi dan catnya ini terasa masih cukup shiny walaupun agak sedikit kurang rapi. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan, kondisi ban sebelah kirinya nih agak kurang baik ya, dan ini harus segera diganti sih kalau menurut gua. Dan untuk di sisi nut-nutnya masih terbilang cukup sih menurut gua. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian, defogger pastinya untuk kaca belakang, dan kondisinya masih cukup lah kalau menurut gua ya. Agak kurang sedikit presisi tapi masih diwajarkan tahun 2006. Coba gimana nih di bagian interiornya.
Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Kalau gue bilang sih terasa cukup rapi ya. Trim masih bawaan pabrikannya, layout dashboardnya juga masih oke banget. Ada beberapa X stiker ya, ini bekas holder dan juga pewangi. Ini di bagian konsol tengahnya agak sedikit kurang rapi aja, agak sudah kusam wajar dengan tahunnya. Head unit masih bawaan pabrikannya, belum monitor ya, tapi sudah double din. Nah ini di bagian setirnya wajar sudah seperti ini karena odometernya pun juga udah di 222 ribuan. Tapi ini masih terasa cukup sih kalau menurut gue untuk di bagian interior dan sudah cukup rapi nih. Jadi nggak perlu di salon kembali, hanya butuh dirapikan lagi untuk di bagian trim-trimnya seperti di bagian bawah seperti ini atau di bagian dashboardnya nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda City cuma 12 juta. Di depan kita nih ada Honda City IDSi 2006 automatic transmission dengan odometernya sudah di 222 ribuan. Nota pajaknya nih yang sayang nggak ada nih guys ya. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, dan ini head open cuma di 15 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan cek di jba.co.id. Oke, kita langsung di lot di depan kita nih ada Innova dan ini adalah mobil inceran banyak orang. Kita cek nih, cuma 25 juta. Oke guys, ini di depan kita nih ada Toyota Innova G tahun 2013 automatic transmission dengan odometernya di 140 ribuan. Nota pajaknya yang sayang nih yang nggak ada, dengan eksteriornya B, interior C, mesinnya di C. Di opennya cuma 25 juta rupiah. Coba kita screening dulu fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini adalah fisik dari Innova G 2013 dan ini masih terbilang cukup oke ya. Sepertinya sih baru dicuci dan dipoles nih. Ya, teman-teman bisa cek aja sendiri langsung ke balai lelang JBA. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Kalau untuk di bagian velgnya nih OEM dari bawaan Toyotanya sayang kondisi bannya kurang lebih hanya sekitar 40% kurang ya. Jadi mesti diganti. Untuk di bagian spionnya, chrome-nya di cangkangnya ini masih terbilang cukup oke. Nah ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya masih cukup presisi, masih terbilang cukup baik ya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Innova G 2000 cc bensin dengan stop lampnya agak sedikit kusam ya, tapi masih terbilang oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan sudah ada N-bar-nya. Sisanya ini masih terkategori oke. Quarter dan juga bumper sebelah kiri dan kanannya masih terbilang cukup presisi. Coba kita intip di interiornya. Oke guys, lanjut kita cek di bagian interiornya. Ya, ini terasa cukup old school sih ya. Trim bawaan pabriknya blue seperti ini. Kompartemen di bagian tengahnya masih cukup rapi. Ya, sepertinya ini habis dipoles ya. Automatic transmission dengan odometer 140 ribuan. Agak sedikit menipis ya, wajar untuk bagian setirnya. Belum ada switch di bagian setir. Head unit sudah double din gantian ya, karena bawaan dari pabrikannya nih belum monitor. Layout dashboardnya masih terbilang oke. Dan untuk di bagian plafonnya masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Dan di bagian interiornya masih wangi nih. Jadi masih oke banget, nggak perlu dicuci poles lagi, udah siap pakai nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Innova G 2000 cc yang ini adalah bensin ya tahun 2013 tapi dia automatic transmission. Odometernya sudah di 140 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, cuman teman-teman bisa cek di plat nomornya, nanti dicek di online ya. Kondisinya eksteriornya masih B, interiornya C, mesinnya di C, dan ini di open hanya di 25.500.000. Buat yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id nih guys. Oke lanjut guys, ada Xenia ini 27 juta. Kita coba cek dulu datanya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia 2014 1300 cc. Sayang nota pajaknya nggak ada ya. Di sini manual transmission dengan odometernya 130 ribuan. Eksteriornya B, interior C, mesin C, dan di opennya di 27 juta rupiah. Kita coba langsung cek kondisi fisiknya. Oke buat teman-teman nih, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia warna putih dan sepertinya sudah repaint ya, karena masih oke banget nih kondisi catnya. Velgnya masih alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sudah 30%. Nah untuk di bagian headlampnya masih terasa cukup baik, fog lampnya ini yang nggak ada ya. Lalu kalau di bagian sisanya masih cukup presisi. Untuk di bagian nut-nut sebelah kanannya kita coba cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terasa cukup oke dan masih cukup shiny untuk bagian catnya, dan ini masih oke sih kalau menurut gue. Coba kita intip di belakangnya sedikit. Kalau untuk di bagian sisi belakangnya sih masih terasa cukup oke ya. Ada 2 titik sensor parkir, kondisi stop lamp masih oke. Ini adalah Xenia tipe X nih guys, sudah ada emblemnya seperti ini dan kondisinya masih cukup oke. Gimana kalau kita lihat bagian interiornya seperti apa? Oke lanjut kita cek di bagian sisi interiornya. Untuk di bagian trim joknya ini sudah diganti dan ini adalah sarung ya. Bagian trim bawaan pabriknya juga masih terasa cukup. Ini warna orange dan krem seperti ini. Plafon sih agak sedikit kusam ya. Lalu di bagian door trimnya juga terasa agak kusam dan di dalam ini agak bau sedikit apek ya.
jadi butuh disalon kembali. Layout dashboard masih terasa cukup, cluster meter juga masih cukup, di setirnya masih terasa, untuk teksturnya masih cukup baik ya. Ini untuk di bagian interior sih masih terasa cukup ya, head unit single din seperti ini. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Xenia 27 juta rupiah, ada di depan kita Daihatsu Xenia X 2014 manual transmission. Nota pajaknya yang sayang nih nggak ada nih. Kalau kita cek di plat nomornya nih bulan 8 2024. Odometer sudah di 170 ribuan ya kurang lebih. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C, dan ini hanya di open 27 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Brio E 35 juta rupiah. Coba kita cek dulu guys. Oke guys, ini adalah Honda Brio DD2 ya, 1300 cc tipe E tahun 2012, automatic transmission. Odometernya 79 ribuan, nota pajaknya saya nggak ada, ini jadi 1 PR ya. Eksterior B, interior B, mesinnya di C, dan ini masih orisinil catnya. Di open cuma 35 juta rupiah. Langsung kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Honda Brio di depan kita dengan fisiknya. Kalau gue bilang sih eksteriornya masih terkategori cukup oke sih menurut gue. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-30%. Sisanya masih terkategori cukup dan masih cukup presisi. Belum ada fog lamp ya untuk unit ini. Headlampnya ini masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue. Kita coba cek di sisi satunya guys. Oke guys, ini adalah sisi sebelah kiri dari Brio-nya, masih terkategori cukup baik sih, masih cukup presisi, dan ini butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Jadi kondisinya oke banget. Coba kita cek di belakang seperti apa. Oke, ini di bagian belakang guys, masih oke banget. Walaupun belum ada sensor parkir di belakang, tapi stop lamp masih terkategori oke. Nggak ada wiper pastinya untuk di bagian belakang, tapi spoiler dan semuanya ini masih terkategori cukup oke sih menurut gua untuk Brio di depan kita ini. Kita intip di bagian interior seperti apa guys. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Brio E. Kondisinya sih oke banget sih kalau menurut gua. Untuk dashboard dan juga setir masih oke. Plafon agak sedikit kusam ya, cuman butuh disalon lagi. Di bagian joknya ini juga trim bawaan pabrik, agak sedikit kusam aja, hanya butuh disalon lagi. Keseluruhan dari interior ini akan terlihat cukup oke banget nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Brio E, di depan kita ada tahun 2012 automatic transmission guys, dengan nota pajaknya yang nggak ada. Odometer masih di 79 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di C. Di open cuma 35 juta rupiah, ada di JBA. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Lanjut, Serena HWS di depan kita ada 50 jutaan. Kita cek datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Serena HWS 2010 nih, automatic transmission, odometer di 130 ribuan, pajak mati di bulan 8 2018. Lumayan guys, ini pajaknya 3 jutaan ya, jadi teman-teman bisa estimasi sendiri termasuk dendanya. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Di open cuman di 52 juta rupiah. Kita langsung coba cek secara fisiknya. Oke guys, di depan kita nih Serena HWS, dan kondisinya sih masih terbilang cukup menurut gua untuk di bagian sisi sebelah kirinya. Nat-natnya ini masih cukup presisi, velg masih OEM dari bawah Nissan dengan kondisi bannya kurang lebih 60%. Mica sen di bagian spion juga masih oke, termasuk spionnya, tapi ini ada yang kurang presisi di bagian tulangannya ya. Nah ini jadi teman-teman masih cek lagi apakah X laka, cuman nah jadi di bagian tulangannya sih ya bekas ada beberapa sedikit repair, tapi kondisinya nggak terlalu parah. Mesinnya masih terbilang cukup normal dan masih cukup kering. Nah kalau untuk di bagian sealernya ini ada beberapa yang sudah mengarat nih, jadi kayaknya bekas jundul sih. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Hanya saja nih kalau gue cek di bagian pintu sebelah kanannya ini sudah nggak rata nih guys. Nah, kalau untuk di bagian fender dan juga bumpernya sih masih cukup presisi. Hanya di bagian pintunya aja nih yang agak gue curiga nih. Sisanya nih sudah full repaint ya. Kondisinya masih shiny tapi agak kurang rapih catnya. Langsung di bagian belakangnya sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, 2 titik sensor parkir, dan ini butuh dicuci dan dipoles lagi guys biar terlihat lebih oke lagi. Stop lampnya pun juga masih oke. Sedikit yuk kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya kalau gue bilang sih masih terasa cukup ya. Joknya trim kulit masih bawaan pabrik seperti ini, ada beberapa juga yang sudah sobek, wajar. Head unit sudah double din, kondisi layout dashboardnya agak sedikit kusam aja jadi butuh disalon. Sisanya sih masih terkategori cukup. Ini adalah layout dashboardnya dari C24 dan masih terasa cukup sih kalau menurut gue sih. Jadi butuh dicuci dan salon lagi.
Oke guys, di depan kita sudah ada Serena HWS nih, tahun 2010 dengan kondisinya eksterior C, interior C, mesin C, pajaknya sayang mati di bulan 8 2018 kemarin. Diopennya cuma di 52 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di jba.co.id. Oke, sedikit melipir nih, ada Alphard tapi harganya 90 jutaan. Seperti apa ya, kita cek. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Alphard 2007, masuknya yang 3000 cc, odometer sudah di 170 ribuan, pajak mati di bulan September 2018. Sayang nih, jadi PR banget ya. Warnanya masuk ke warna kuning, automatic transmission pastinya. Eksterior C, interior C, mesinnya juga di kategori C. Diopennya di 90 juta rupiah. Coba kita cek fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah penampakan dari Toyota Alphard 3000 cc. Ini warna kuning ya, ini jatuhnya. Dengan kondisi eksteriornya, headlamp masih oke, fog lampnya juga masih terbilang cukup baik. Velg masih bawaan OEM dari bawaan Alphardnya, dengan kondisi ban sudah profile diperbesar, tapi ini masih kurang lebih sekitar 50%. Ada beberapa baret-baret pemakaian, termasuk juga baretan kasar di bagian panel pintu bawah sebelah kiri ya. Jadi ini harus di repair lagi. Sisanya agak sedikit kurang presisi di bagian bumper belakang dan quarter sebelah kirinya. Lalu untuk di bagian spion tanduknya, ini cover dari belakangnya yang baut ini sudah nggak ada, jadi harus cari gantiannya. Terus yang paling agak membuat kurang asik nih adalah bagian kacanya nih sudah pecah nih guys. Ini bagian kaca pecah dan juga sudah ada retak ya. Ini retak di bagian luar. Coba kita cek di sisi satunya. Oke, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari depan, ini agak kurang sedikit presisi untuk bempernya. Ada beberapa baret-baret dan juga kusam nih. Sayang di bagian spionnya sudah gantian dan ini sudah dicat dengan warna hitam seperti ini. Lalu juga sama ada beberapa baretan kasar dan juga di bagian lis plang sebelah kiri bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri catnya sudah rusak dan sudah agak mengarat. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke, ini di bagian belakangnya masih terasa cukup sih, stop lamp masih oke. Kalau untuk sensor parkirnya nih ada dua ya, corner di sebelah kiri ujung dan kanan ujung. Lalu beberapa baretan kasar di bagian bempernya, sisanya masih terasa cukup oke. Coba yuk kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke, kita langsung masuk ke bagian interiornya, langsung disambut dengan kusam dan ada beberapa jok sobek ya seperti ini ya, harus di retrim lagi. Lalu untuk di bagian dalamnya ini baunya agak apok banget ya, sudah double sunroof. Ini adalah bagian interiornya. Lalu untuk di bagian layout di bagian dalamnya ini sudah ada wood panel termasuk di bagian setir. Hanya saja sayang bagian setirnya sudah cukup kusam, cuman masih terkategori cukup ya, jadi butuh di salon lagi nih untuk bagian interiornya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Alphard 90 juta rupiah, ini adalah Alphard 3000 cc guys. Automatic transmission tahun 2007. Dengan sayang nih, nota pajaknya mati di 2018. Odometernya kurang lebih ada di 100 ribuan up. Eksteriornya C, interiornya C, cuman agak sedikit gede ya kalau menurut gua. Mesinnya terkategori C. Di open di 90 juta rupiah. Buat yang tertarik langsung cek di Balai Lelang JBA nih guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid ya buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi ada informasi tentang JBA. Nah, JBA nih yang Meruya ini akan pindah ke Jurumudi. Sudah gue jelaskan di awal video ini tadi. Jangan lupa nih guys, cek juga update-nya dari Dozo21, follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.